mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan. Terima kasih, saya akan melakukan coaching di ruang kolaborasi dengan Pak Ketut Artedana sebagai coach. Saya Niputu Dewi Apriyadi sebagai coach. Di sini saya akan melakukan coaching terkait usaha untuk meningkatkan teknik belajar siswa dengan skrip sebagai mana yang ditayangkan di layar. Oke, kita mulai. Selamat sore Pak Ketut. Selamat sore Bu Dewi. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Mas Tengkare, semua hari ini berjalan lancar dan selalu dalam lindungan Tuhan, jasmani dan rohani tentunya. Iya, Tengkare ya Pak ya, semua kita semua itu selalu dalam lindungannya, sehat jasmani, sehat rohani. Nah, kalau boleh tahu nih, apa gerangan yang membawa Bapak untuk bertemu dengan saya di ruang virtual ini? Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu Dewi, ada sedikit keluh kesah tentunya yang ingin saya sampaikan, ingin saya bagi, ingin ngobrol lah untuk berbagi bersama Bu Dewi pada kesempatan kali ini. Oke, baiklah. Jadi Bapak itu ingin berbagi nih cerita dengan saya. Ya deh, tapi mohon maaf ya Pak, jika mungkin waktunya tidak bisa terlalu lama ya untuk berbaginya. Nah, meskipun nanti demikian, semoga saja apa yang kita obrolkan ini bisa menghasilkan sesuatu yang positif ya Pak ya. Nah, kira-kira apa nih yang akan kita obrolkan sekarang? Begini loh Bu Dewi, namanya proses pembelajaran tentunya menjadi bagian dalam hidup saya tentunya sebagai seorang guru ya. Nah, saya mengalami ada sedikit kebingungan nih akhir-akhir ini. Siswa di kelas saya itu mungkin karena efek dari pandemi kali ya, kok kayaknya agak susah dia mau fokus belajar gitu. Beda dengan siswa saya ketika dia sebelum pandemi dulu gitu. Sekarang kok susah sekali saya ketemu siswa yang mau fokus belajar, mengikuti pembelajaran yang saya berikan gitu Bu Dewi. Oh begitu. Jadi Bapak itu ingin berbagi kendala yang Bapak hadapi terkait kurangnya fokus belajar siswa di kelas Bapak, begitu ya Pak? Oh iya betul sekali Bu. Nah, baiklah kalau begitu kira-kira ini Pak ya, apa yang Bapak harapkan setelah kita mengobrol dan saling berbagi nanti? Gini Bu Dewi, tentunya harapan saya ya setelah berbagi dengan Bu Dewi, saya bisa mengatasi masalah tersebut, khususnya itu masalah pembelajaran, yaitu siswa menjadi mau lebih fokuslah dalam belajar gitu intinya. Oh, jadi Bapak itu ingin membuat siswa Pak lebih fokus dalam pembelajaran. Nah, terus kalau seperti itu, apa yang kira-kira menjadi ukuran keberhasilan dari kegiatan berbagi kita kali ini, Pak? Ukuran keberhasilannya tentunya nanti dalam praktek pembelajaran saya bisa melihat ya siswa itu memang mau belajar dengan baik, fokus mengikuti pelajaran yang saya sampaikan di dalam kelas, Bu Dewi. Oh, jadi Bapak itu berharap kalau siswa Bapak itu mampu fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, kalau kita lihat nih, kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10, fokus siswa Bapak saat ini atau ketercapaian dari tujuan yang Bapak harapkan saat ini itu berada di skala berapa, Pak? Kalau melihat rata-rata ya Bu Dewi ya, terus terang sangat masih kurang sekali. Kalau saya sih boleh menilai gitu, kayaknya berada di posisi angka 5 gitu deh Bu Dewi. Masih jauh lah, masih jauh sekali gitu. 5, skala 5 itu mungkin masih dikatakan di level tengah, tapi masih kurang ya Pak ya. Nah, terus kira-kira bisa Bapak gambarkan seperti apa sih kondisi siswa Bapak pada skala level 5 itu? Ya. Kalau kondisi siswa saya di level 5 itu ya saya lihat dalam pembelajaran, siswa
itu Bu, fokusnya itu ketika hanya beberapa menit di awal pembelajaran Bu. Ketika sudah prosesnya jalan sampai akhir itu ada saja perhatiannya teralih, baik itu dari temennya ataupun dari faktor yang lainnya di luar kelas itu sendiri gitu. Oh, jadi saat ini itu fokus siswa itu hanya di awal saja bagusnya ya Pak ya. Nah, terus kalau setelah itu ada saja yang mengalihkan fokus mereka. Ya. Baiklah. Terus nanti setelah kita bagi mungkin terus Bapak mengaktualisasikan rencana Bapak untuk meningkatkan fokus siswa itu, nanti Bapak itu berharap akan berada di skala mana jika melihat dari skala 1 sampai 10 itu? Kalau harapan sih tentunya saya ingin sempurna sih Bu Dewi ya. Tapi kalau untuk sempurna sampai 10 itu kayak masih jauh sekali, dan dalam dekat ini yang mungkin saya harapkan tuh sampai 7 lah gitu. Rasanya sudah cukup sekali untuk saat ini supaya siswa lebih fokus dalam mengikuti pelajaran gitu. Iya memang ya Pak ya, kalau kita bisa di skala 10 itu rasanya memang luar biasa, sangat sempurna ya Pak ya. Iya, betul Nah, tapi sekali. Bapak itu memilih lebih realistis dan tidak muluk-muluk, tetap di skala 7 aja lebih dulu. Nah, kalau skala 7 mungkin bisa digambarkan bagaimana nanti keadaan siswa Bapak di skala tersebut. Kalau gambaran di skala 7, itu Bu Dewi harapan saya siswa itu fokus selain di awal pembelajaran, fokusnya di prosesnya, karena bagi saya proses pembelajaran itu di bagian intinya itu penting gitu untuk pemahaman siswa terhadap materi yang saya transformasikan ke siswa gitu. Jadi minimal di awal dan di tengah lah siswa itu fokus dalam mengikuti pembelajaran, sehingga apa yang dia sampaikan sebagai gurunya bisa dipahami dengan baik oleh siswanya. Begitu. Jadi Bapak itu berharap nanti dalam kegiatan itu kalau bisa di pembelajaran itu siswa fokus terutama di kegiatan inti. Nah, melihat dari hal tersebut mungkin selama ini udah banyak hal ya yang Bapak lakukan. Nah, untuk meningkatkan fokus siswa Bapak. Nah, apa saja yang sudah Bapak lakukan selama ini untuk meningkatkan fokus siswa dalam pembelajaran, Pak? Ini Bu Dewi, kalau dulu awal saya jadi guru, saya biasa tuh mengajar dengan metode yang klasikal gitu Bu Dewi ya. Nah, kalau sekarang saya sudah mencoba nih melakukan dengan berbagai metode yang ada, model-model pembelajaran. Salah satu yang sering saya lakukan itu dengan menerapkan metode diskusi dalam kegiatan pembelajaran yang tentunya melibatkan seluruh siswa. Tapi ternyata masih juga sih ada yang tidak fokus gitu. Oh, wow, Bapak itu sudah mengubah metode sebelumnya ya dengan metode yang lain lebih variatif agar siswa mau terlibat aktif gitu Pak ya. Nah, tapi masih belum signifikan juga hasilnya. Masih belum signifikan. Iya, nah terus usaha yang luar biasa ini menurut saya ya. Nah, apa yang menjadi kekuatan Bapak? Mungkin sekolah atau lingkungan yang mendukung Bapak dalam mencapai tujuan yang ingin Bapak raih tersebut terkait fokus siswa Pak? Gini, kalau Bu Dewi ya, kalau saya melihat kekuatan yang ada di sekitar saya, ya yang saya pertama itu lihat dari kemampuan saya dulu. Saya cukup memadai lah untuk bisa memanfaatkan IT dalam membuat media-media pembelajaran gitu. Terus di samping itu juga media pembelajaran yang tersedia di sekolah juga sekarang sudah mulai seperti sarana prasarananya juga sudah cukup memadai sih ada di sekolah. Di samping itu lingkungan sekolah saya cukup nyaman untuk belajar gitu, karena kebetulan tidak berada di pinggir jalan utama, jadi suasana itu tenang, nyaman gitu lah Bu Dewi. Oh, seperti itu ya. Wah, saya itu melihat cukup banyak ya Pak ya kekuatan yang Bapak miliki dalam mencapai tujuan yang Bapak harapkan berupa kemampuan IT, terus media yang lengkap, lingkungan yang mendukung. Nah, banyak sekali kekuatan-kekuatan yang Bapak miliki untuk mewujudkan tujuan Bapak tersebut. Nah, terus peluang atau kemungkinan apa saja kira-kira yang bisa Bapak ambil dari hal tersebut? Kalau peluang yang mungkin bisa saya ambil yaitu saya berencana sih Bu Dewi membuat media pembelajaran yang berbasis IT
tentunya untuk menarik perhatian siswa, dan kebetulan juga adanya aset yang memadai seperti proyektor, laptop, dan juga jaringan internet di sekolah saya itu cukup memadai loh Bu Dewi. Oke. Nah, Bapak itu ingin membuat perubahan pada media yang Bapak gunakan dalam dengan membuat media berbasis IT. Benar Iya. ya? Iya. Nah, terus kira-kira nih apa saja hambatan atau gangguan yang nanti sekiranya dapat menghalangi Bapak ketika Bapak ingin mewujudkan rencana si Bapak tersebut? Kalau hambatan yang mungkin muncul sepertinya masalah penggunaan alat bantu proyektor ya, kalau saya memanfaatkan media pembelajaran IT. Walaupun mungkin sudah memadai, tapi masih belum tersedia di semua ruang kelas. Jadi mungkin ketika kita menggunakan berbarengan itu kayaknya agak susah gitu, berbenturan gitu ketika kita sama-sama mau menggunakan proyektor untuk pembelajaran kita di kelas gitu Bu Dewi. Oh iya, jadi Bapak sebelumnya itu terkendala dari kurangnya sarana seperti proyektor yang masih belum memadai, sehingga mungkin terjadi benturan ya saat menggunakannya dengan rekan-rekan yang lain. Ya, mungkin ini dibilang masalah juga ya. Terus nanti Bapak akan mengambil solusi atau tindakan apa menyikapi kendala yang Bapak hadapi tersebut? Kendala mungkin kalau berbenturan itu saya mungkin coba ya Bu dengan istilahnya komunikasi yang intensif dengan rekan-rekan. Kalau kita mau menggunakan, kebetulan di sekolah saya itu kan ada pengelola barang gitu ya, kita konfirmasi ke pengelola barang bahwa saya akan menggunakan proyektor di tanggal sekian gitu. Jadi ketika ada teman yang sudah mau memesan duluan, jadi saya tahu mungkin saya bisa mengalihkan ke waktu ke berikutnya gitu Bu Dewi. Oh, jadi kalau boleh tahu nih, apakah kira-kira ada berapa proyektor di sekolah Bapak yang bisa dimanfaatkan untuk mengajar? Kalau sekarang adanya kurang lebih 3 Bu Dewi. Kebetulan kita kurikulumnya yang IKM baru, jadi kita belum punya buku semuanya gitu. Jadi lebih sering 2 kelas tuh udah pasti selalu menggunakan. Kita kan selalu utamakan yang itu gitu, ketimbang kita yang bukan IKM gitu Bu Dewi. Betul itu. Jadi mungkin dengan jumlah yang 3 itu saya rasa dengan pengaturan itu sudah cukup, menurut Bapak sudah cukup bisa memenuhi ya kebutuhan akan proyektor di sekolah Bapak ya. Iya. Ya, solusi yang sangat bijak dan pastinya akan mampu mengatasi permasalahan dengan baik Pak, tanpa adanya benturan-benturan lagi. Iya. Terus apa rencana Bapak selanjutnya dalam mencapai tujuan jika melihat dari kemungkinan yang Bapak ambil, yaitu membuat media berbasis IT ya Pak ya? Oh iya, kemungkinan rencananya ya saya membuat media berbasis IT, terus menggunakan media yang beragam yang tentunya memanfaatkan lingkungan ya Bu Dewi sebagai sumber belajarnya. Dan juga dalam proses pembelajaran saya rencana gitu akan mencoba menyelipkan atau menyelingi pembelajaran dengan permainan yang edukatif. Kalau mungkin sederhananya bisa dibilang seperti ada yel gitu. Kalau biasanya di awal dan di akhir yelnya, sekarang mungkin dalam proses pembelajaran saya berikan yel-yel atau permainan yang edukatif yang sifatnya mendadak tapi tidak memecah fokus siswa. Saya berharap itu bisa kembali memfokuskan siswa gitu. Oh, luar biasa sekali rencananya Pak Ketut ini ya, menyediakan media yang beragam, terus mengintegrasikannya dengan pembelajaran memanfaatkan lingkungan, terus permainan. Saya rasa ini akan sangat menyenangkan bagi siswa ya. Nah, terus kalau dari hal di atas yang Bapak sampaikan tadi, nah adakah hal-hal yang menjadi prioritas Bapak dari rencana tersebut? Karena saya lihat rencana Bapak itu masih
ada beberapa hal ya, menggunakan media yang beragam, pemanfaatan lingkungan, terus melindungi pembelajaran dengan permainan yang edukatif. Nah, dari hal di atas, adakah yang menjadi prioritas Bapak dari rencana tersebut? Kalau yang di atas, oh gini Bu Dewi, saya sih prioritasnya kayaknya yang media berbasis IT, tapi di dalamnya itu saya selingi dengan permainan-permainan edukatif dalam proses pembelajaran. Iya, sehingga iya Bapak. Jadi nanti di dalam kegiatan pembelajaran itu Bapak akan menggunakan media yang berbasis IT. Nah, terus diintegrasikan dengan proses permainan di dalam proses pembelajaran. Oke, luar biasa sekali gebrakan yang akan Bapak lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu nih, apa strategi Bapak untuk mewujudkan rencana dari Bapak tersebut? Untuk mewujudkannya sih, saya mungkin akan membuat rencananya terlebih dahulu ya, rencana pembelajaran, dan pastinya saya akan kolaborasi dengan teman-teman, nanya ke teman-teman yang lebih paham, lebih tahu lah tentang kreativitas dalam membuat media pembelajaran. Walaupun saya mungkin sudah bisa, tapi saya masih perlu sekali untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Bu Dewi. Oke, jadi nantinya itu Bapak akan membuat perencanaannya terlebih dahulu sebelum Bapak melakukan aksi nyata Bapak. Nah, lalu Bapak akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, seperti itu. Iya. Nah, bagus sekali ya Bapak ya. Nah, terus apa yang menjadi ukuran keberhasilan Bapak nantinya dari rencana Bapak itu? Ukuran keberhasilannya Bu Dewi ya, kan seperti di awal saya ingin siswa fokus, jadi saya melihat kalau saya berhasil berarti siswa itu fokus dalam mengikuti pembelajaran di awal, tengah maupun di akhir pembelajaran gitu Bu Dewi. Jadi nanti ketika siswa itu bisa lebih fokus dalam pembelajaran, berarti apa yang menjadi tujuan Bapak itu sudah dapat dikatakan telah tercapai. Mungkin seperti itu Pak ya? Iya, betul sekali Bu Dewi. Oke, nah baiklah. Terus dalam mewujudkan rencana tersebut itu pasti akan ada gangguan-gangguan yang mungkin Bapak temui kan di pelaksanaannya. Nah, bagaimana cara Bapak nanti mengatasi gangguan-gangguan tersebut, Pak? Untuk mengatasi gangguan dalam pelaksanaan itu, ya dari awal sih kalau saya Bu Dewi lebih bagus membuat rencana untuk meminimalisir, mematangkan rencana. Nah, setelah mematangkan rencana itu, tentunya saya akan, kalau sudah tidak bisa jalan ya dengan terpaksa saya merubah skenario pembelajaran, tapi saya pilih yang menggunakan media nyata saja untuk mengalihkan. Kan ada kemungkinan nih listrik padam gitu, jadi otomatis saya kan nggak bisa menggunakan proyektor ya. Jadi saya gunakan media pembelajaran nyata di lingkungan saya aja gitu jadinya. Wah, saya itu sangat excited sekali loh Pak dengan rencana aksi yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan fokus belajar siswa. Menggunakan media dan ketika ada kendala akan beralih ke alam, itu sangat-sangat luar biasa. Nah, kira nih Pak ya, apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang Bapak sampaikan tadi? Komitmen apa yang akan Bapak lakukan? Oke, Bu Dewi, kalau komitmen saya nih Bu Dewi, tentunya saya berkomitmen untuk membuat media pembelajaran ya, yang di dalamnya juga diselingi dengan permainan-permainan edukatif. Terus terang memang hobi saya juga di sana IT gitu, jadi saya coba aja deh, siapa tahu harapan saya bermanfaat lah untuk siswa gitu deh. Iya, oh ya, kalau boleh saya tahu Bapak, tadi kan disebutkan akan membuat media yang diselingi permainan edukatif. Mungkin seperti apa itu permainan edukatifnya, contohnya? Contohnya dalam media pembelajaran itu, dalam transfer kita menggunakan game khusus gitu, di tengah-tengahnya mungkin kalau menjawab di siswa dijawab, ditayangkan di depan Bu Dewi ya, terus ketika salah akan muncul notifikasi agak sedih, kalau benar muncul notifikasi tepuk tangan gitu. Jadi itu siswa pasti, kayak saya merasa kayaknya akan semangat siswanya ke depan gitu. Oh iya, bagus sekali Pak ya. Nanti berarti benar-benar
fokus siswa itu tertuju pada apa yang dilakukan saat itu. Seperti Iya, itu, iya. Pak, ya. Iya, betul sekali Bu Dewi. Luar biasa sekali Bapak ya, apa yang akan Bapak lakukan. Nah terus nanti bagaimana kira-kira Bapak akan menjaga komitmen yang Bapak lakukan, atau mungkin siapa saja dan apa saja yang kira-kira dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak tersebut tadi? Kalau untuk menjaga komitmen sih rekan-rekan guru pasti Bu Dewi ya, kita berkolaborasi di sekolah, guru-guru semua, pegawai, dan tentunya kita sama siswa saling mengingatkan. Biasanya siswa itu selalu menarik, Pak jadi menggunakan ini gitu. Saya berharap siswa seperti itu, jadi sudah mulailah apa namanya yang saya inginkan. Di awal dia sudah ada minatnya, jadi kemungkinan besar ada fokusnya gitu, harapan saya gitu. Ya. Jadi dapat disimpulkan kalau Bapak itu nanti akan meminta bantuan rekan guru, mungkin siswa untuk membantu Bapak itu agar tetap bisa menjaga komitmen. Iya. Itu ya? Iya, Pak. iya. Nah, setelah tadi itu kita kan ngobrol Pak ya, saling berbagi, terus sampai Bapak itu merumuskan rencana aksi yang akan Bapak lakukan, yaitu dengan membuat media berbasis IT yang di dalamnya itu terdapat game-game yang menarik, seperti itu ya. Iya. Nah, terus bagaimana tindak lanjut Bapak setelah melakukan sesi coaching hari ini, Pak? Wah, tentunya sih coba aksi nyata langsung Bu Dewi ya. Nanti malam nggak akan saya tunda lagi deh untuk pembelajaran saya yang mendatang. Saya membuat media pembelajaran yang berbasis IT. Terus terang, kalau membuat itu kan kita tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Pasti harus ada perencanaan dulu secara bertahap Bu Dewi. Iya, benar sekali. Nah, jadi nanti Bapak akan langsung eksekusi. Bapak cepat ini Bapaknya ya. Iya. Mudah-mudahan hal ini memang benar-benar mampu membantu Bapak untuk meningkatkan fokus belajar siswa Pak di kelas, Pak ya. Iya. Terus obrolan dan kegiatan berbagi yang sangat menyenangkan nih Pak menurut saya dari tadi ya. Saya itu sangat tertarik dan penasaran dengan hasil dari rencana aksi yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan fokus siswa Bapak. Mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan yang Bapak harapkan ya Pak ya. Iya, iya. Terus kalau boleh saya tahu nih, bagaimana perasaan Bapak itu setelah kita ngobrol dan berbagi sore ini? Tentunya senang ya Bu Dewi ya, saya jadi tambah yakin saya punya undang-undang seperti itu. Ketika saya berbagi dengan Bu Dewi, saya jadi tambah yakin saya akan mencoba apa yang sudah saya sampaikan tadi sama Bu Dewi gitu. Iya, mudah-mudahan nanti apa yang sudah Bapak rencanakan, apa yang sudah Bapak persiapkan itu bisa benar-benar mampu mencapai apa yang menjadi tujuan Bapak ya Pak ya. Iya. Iya, baiklah ya Pak Ketut ya. Itu saking serunya, saking asiknya tadi kita ngobrol tuh sorenya ini tidak terasa ya. Kita sudah menghabiskan cukup banyak waktu. Nah, semoga apa yang kita diskusikan sore ini tuh bisa membantu Pak Ketut untuk meningkatkan fokus belajar siswanya ya Pak ya. Iya. Nah, kalau nanti ada lagi mungkin yang ingin Pak Ketut obrolkan atau mungkin Bapak perlu teman berbagi, Bapak bisa hubungi saya lagi Pak ya. Tentu Bu Dewi. Ya, terima kasih untuk obrolan yang menyenangkan sore ini Pak Ketut. Selamat sore. Terima kasih kembali, sama-sama Bu Dewi. Selamat sore. Sore. Hati negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.